aja pengen kuliah di Mesir ketika itu karena sedang popnya novel KCB itu loh Pak, di radio gitu kan, di radio Mesir. Saya beberapa kali kayak membaca berita khusus tentang malam-malam karena ada urusan, ada kegiatan itu wajib diantarkan ketika pulang. Jadi ada hal semacam itu. Interaksi saya dengan warga Mesirnya cukup lebih intens gitu. Jadi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Rudy Haji Channel, dimanapun Anda berada. Hari ini saya berbahagia sekali karena telah diberi kesempatan oleh seseorang yang saat ini berada di Kairo, Mesir. Beliau adalah salah satu mahasiswi Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Dan tentunya saya di sini ingin bertanya-tanya mengenai pengalaman beliau di sana, kemudian apa sih sebenarnya motivasi untuk berkuliah di sana, dan mungkin ada cerita-cerita menarik ya yang kita dengar atau yang kita simak kepada channel saya kali ini. Ya, kita sambut saja Nona Julfah Nur Alimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Pak Rudy mau mewawancara saya. Mungkin perkenalkan dulu ya buat para pemirsanya. Bapak Rudy Haji Channel, saya Julfah Nur Alimah. Saya sekarang sedang menempuh program pasca sarjana S2 di jurusan Kritik Sastra Arab Fakultas Al-Azhar. Saya sekarang sedang menulis tesis, jadi mohon doanya biar cepat selesai dan cepat pulang. Amin. Oke. Baik, ya, terima kasih perkenalan ini singkat ya, tentu kita akan korek lagi lebih dalam nih. Santai saja ini. Ya, memang pemirsa saya dari statistik yang saya lihat itu di antara 20 sampai 26 tahun. Jadi ya tentu saya juga mencari ya mahasiswa yang berada di luar negeri yang mungkin mereka berminat ya untuk kuliah, mungkin dari berbagai sisi, mau menempuh dari sisi beasiswa ataupun dari biaya pribadi ya tentunya. Sudah berapa lama berada di Kairo ini? Saya sudah 8 tahun, Pak. Sudah 8 tahun sudah 8 tahun di Mesir. Saya kedatangan tahun 2012 September. Seperti itu. Ya. Bagaimana ceritanya nih bisa kuliah di Universitas Al-Azhar? Dulu sebenarnya pas saya mondok pesantren, saya kan santri di Pondok Pesantren Taknul Islam Solo. Itu pas saya nyantri, saya tidak kepikiran untuk mau kuliah di luar negeri ataupun di Mesir gitu. Tapi ketika saya udah lulus, di sana ada namanya pengabdian wajib. Jadi kayak kita wajib mengajar di pondok ataupun di sekolah lain sudah ditentukan oleh pondok selama 1 tahun. Kayak gitu, kemudian saya kayak ada perasaan aja pengen kuliah di Mesir ketika itu karena sedang popnya novel KCB itu loh Pak. Apa namanya? Ya, jadi kayaknya banyak juga yang kepikiran pengen kayak Ana, pengen juga kuliah di Mesir semacam itu. Jadi kayak kayak pengen sekolah di Mesir di Al-Azhar, dan habis itu juga kebetulan ada satu kakak kelas di sini dulu yang sudah di Kairo. Terus saya kontak beliau, tanya-tanya apa yang perlu saya lakukan, terus saya cari informasinya di mana, seperti itu. Dan alhamdulillah takdirnya saya bisa ke Mesir. Jadi, doanya terkabulkan ya. Doanya terkabul. Gara menonton ketika kita bertakbir ya. Iya, saya membaca novelnya dulu sih, Pak. Dulu ya. Oh, iya. Iya. Ya, memang Al-Azhar juga mencetak dai-dai unggul ya, kayak yang di sini tuh yang terkenal tuh Ustadz Abdul Somad. Iya, benar. Ya. Ini keren ini. Ya. Sebagai mahasiswa asing ya di Kairo, apakah ada punya pengalaman tidak baik di sana selama 8 tahun?
Selama 8 tahun mungkin nggak enaknya pasti ada ya Pak ya. Nggak enaknya ada. Mungkin yang paling eh, kerasa itu apalagi awal-awal ketika pertama kali sampai di Mesir itu masalah kendala bahasa. Karena kan dulu mikirnya, oh di negara Arab berarti ngomongnya pakai bahasa Arab yang kita pelajarin di pondok. Ternyata pas sampai sini beda jauh sekali kayak gitu. Dan pas kuliah juga saya pribadi kayak kurang paham dosen ngomong apa. Habis itu untuk berinteraksi sama teman pertama kali juga sangat canggung dan tidak bisa berinteraksi karena mereka punya bahasa lokal sendiri Mesir kayak gitu. Itu mungkin karena kan kayak misalnya mereka lagi bercerita, ketawa dan kita nggak paham, kita cuma diem aja itu kayak menyedihkan gitu. Kayak takutnya mereka lagi ngomongin kita atau apa gitu. Terus habis itu selain mungkin selain kendala bahasa juga administrasi di sini yang kurang apa ya? Kurang efisien, agak bertele-tele. Jadi kayak terkadang kalau lagi ngurus apa agak capek juga, capek tenaga dan pikiran kayak gitu. Tapi selain itu menyenangkan aja sih Pak. Lebih banyak Ya, senang. mungkin ya Ya, ya banyak menyenangkannya. 90% itu ada. Apa Bapak? Menyenangkannya 90%, tidak nyenang itu 10% atau gimana itu? 70% deh. Kayak soalnya di sini kayak warga Mesir itu welcome dengan warga asing, terutama mahasiswa di sini, tolabul ilminya. Mereka sangat senang dan apa ya, kayak teman saya misalnya pas di kuliah gitu, karena tahu kita terbatas secara bahasa, kita tidak terlalu mengerti bahasa Amiyah, mereka sabar untuk mengajari kita dan antusias untuk memahamkan pelajaran yang ada di kuliah. Habis itu juga di sini tuh banyak istilahnya orang-orang baik yang memberikan bantuan secara material gitu Pak, kayak ngasih uang kalau mungkin di Indonesia semacam 200.000 gitu-gitu buat mahasiswa karena mereka merasa ini apa ya sedekah untuk para thalabul ilmi kayak gitu. Jadi kayak istilahnya kita nyebutnya musinin gitu. Jadi sampai ada yang bilang kamu kalaupun nggak punya uang, kamu pasti akan tetap bisa tinggal kok tetap bisa hidup kok di Mesir gitu karena orangnya baik-baik gitu. Terus apalagi ya? Oh iya di sini tuh untuk masalah buku hmm, banyak banget kita tidak perlu pusing untuk mencari toko buku yang bagus mana, harganya juga mudah. Kalau di sini saya beli buku itu kayak nggak mikir gitu Pak, kayak beli aja gitu. Tapi pas kayak saya pulang ke Indonesia, aduh mahal-mahal ya di sini bukunya dan uh, apa yang saya inginkan tuh terbatas gitu. Kalau di Indonesia di sini uh, tersedia, terpenuhi gitu Pak. Ya, memang ya menyenangkan ya, sepertinya sih banyak menyenangkan lah. Iya banyak menyenangkan. Baik, kita kembali ke kehidupan. Di mana Zulfa Oke, melihat perspektif dari Zulfa lah gitu ya, mengenai kehidupan ya. rakyat Mesir. Karena kan kita tahu nih wanita itu kadang-kadang di negara Arab itu kan sedikit didiskriminasi. Itu bagaimana Nah, perspektif oke. orang Mesir melihat wanita ini? Oke. Mungkin ada pandangan kalau di negara Arab wanita dikucilkan, tidak mendapatkan hak secara penuh gitu ya Pak. Ya, Tapi sebenarnya pas saya sampai ke Mesir gitu, di Mesir sendiri pun kayak untuk hak keilmuan gitu ya, perempuan mendapatkan ruang yang seluas-luasnya seperti halnya laki-laki. Bahkan kalau misalnya di sini kan istilahnya yang bercadar ataupun yang tidak bercadar, yang jilbabnya itu, yang rambut depannya kelihatan, itu tuh mereka bercampur aduk dan berinteraksi dengan sangat baik, sangat damai di sini gitu loh Pak. Kayak tidak ada pembeda-bedaan. Kalau di Indonesia mungkin kita kayak masih, wah dia kok pakai cadar sih, wah dia kok jilbabnya kurang bener sih, kok jilbabnya pendek sekali sih, ada apa sih, ada obrolan semacam itu. Kalau di Indonesia di sini tidak ada. Jadi kayak perempuan apapun latar belakangnya, apapun penampilannya itu mendapatkan ruang. Terus habis itu secara politik gitu kan, saya beberapa kali kayak baca berita gitu, para menterinya tuh banyak sekali dari jajaran perempuan, kayak dari menteri pariwisatanya perempuan, habis itu menteri istilahnya kerjasama luar negerinya tuh perempuan juga. Dan karena saya bekerja di radio gitu kan, di radio Mesir, saya beberapa kali kayak apa sih membaca berita khusus tentang
peran perempuan Mesir kiprahnya di luar negeri di PBB semacam itu Pak. Jadi kayak sangat progresif sih kalau menurut saya perempuan di sini kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti berbeda dengan negara sebelah. Ya. Oh iya benar. Benar-benar saya juga sempat takut sih Pak. Ya. Kayak nanti perempuan gimana, bisa nggak ya kalau keluar sendiri bisa nggak sih gitu. Ternyata saya bebas-bebas aja di sini, malah lebih bebas di sini Pak ketika saya di Indonesia. jadi pas saya di Indonesia gitu. Ya, saya lihat di media sosialnya juga ya, aman-aman aja. Apa? Saya lihat Iya di media aman-aman. sosialnya aman-aman aja untuk Iya keluar aman. rumah ya. Iya. Kalau masalah aman nggak aman sih sebenarnya di Mesir eh, aman nggak aman sih Pak. Kayak maksudnya amannya itu kayak secara politik karena negara Mesir dikapit negara-negara Arab lain yang lagi kacau ya istilahnya. Itu secara politik Mesir stabil gitu Pak. Maksudnya ya kita tidak merasakan adanya ketakutan akan dibom dan lain sebagainya. Kalau kayak saya baca berita di Irak, di Yaman gitu kan kayaknya ada aja berita tentang pengeboman kayak gitu. Di sini nggak ada. Mungkin teman-teman di Indonesia sempat dengar kayak ada gerakan teroris di kawasan Sinai Utara gitu kan, dan itu gimana sampai Kairo apa enggak, dan gimana apa namanya membahayakan, mengkhawatirkan apa enggak kayak gitu. Enggak sih, karena memang di sini karena negara militer ya Pak, jadi langsung ditangani sama militernya, dan jauh dari Kairo juga sih, dari kalangan mahasiswa. Habis itu kalau nggak amannya mungkin karena Mesir sama lah kayak yang dialami oleh negara-negara berkembang, kayak kriminalitas semacam pencopetan, pencurian, kayak gitu. Dan maaf-maaf memang ada kasus semacam pelecehan seksual gitu kan, yang dialami oleh beberapa mahasiswi di sini. Tapi ada inisiatif dari kalangan perkumpulan mahasiswa Indonesia di sini, misalnya kalau kayak mahasiswi yang mau keluar malam-malam karena ada urusan, ada kegiatan, itu wajib diantarkan ketika pulang. Jadi ada hal semacam itu kayak gitu Pak. Ya, ada perlindungan lah gitu ya. Nah, ada perlindungan, iya benar. Jaminan untuk aman di negeri Iya. Iya. Iya, tapi seperti itu kan kayaknya di negara-negara lain ada ya Pak ya, lebih di negara berkembang gitu. Pencurian, pencopetan kayak gitu. Ya, ada orang baik pasti ada orang jahat. Iya benar, benar. Jadi nggak usah takut ya, pasrah pada Allah Ta'ala. Iya. Kemudian tadi bicara kendala bahasa. Nah, ini berapa tahun baru bisa bicara bahasa Arab? Tentu di pesantren sudah bisa ya. Belajar apa? Iya. Berapa lama nih menyesuaikan dengan bahasa Kairo Mesir ini dengan bahasa Arab? Sebenarnya mungkin agak lama, agak lama karena gini Pak, kita di sini banyak juga mahasiswa Indonesia yang belajar di sini, jadi kita kehidupan sehari-hari itu kita tidak terpaksa untuk menggunakan bahasa lokal gitu, karena kan saya pribadi saya tidak di asrama, saya di flat sendiri, saya tinggal dengan orang-orang Indonesia juga, jadi saya berbicara dengan bahasa Indonesia sehari-hari gitu, dan menggunakan bahasa amiyahnya mungkin cuman ketika belanja, kalaupun belanja ketika nggak tahu cuman nunjuk doang, Aiza di gitu atau di gitu, itu aja gitu. Jadi agak lama, mungkin kebetulan karena saya juga bekerja yang di Radio Mesir itu, jadi apa namanya, interaksi saya dengan warga Mesirnya cukup lebih intens gitu. Jadi kayak apa namanya, lebih membantu saya banget, iya kayak gitu. Dan juga saya kayak ada satu teman Mesir yang cukup dekat, dan saya kayak udah ya ajarin aku dong biar bahasa amiyah aku lebih berkembang, paling enggak saya paham kalau orang Mesir ngomong apa kayak gitu. Ya memang kalau belajar bahasa lebih cepat belajar dengan orang setempat ya. Jadi barteran. Iya, dan langsung praktek. Iya, benar. Mesir gitu ya. Iya.